Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hang Tekno. Bertemu lagi bersama saya di mata kuliah Web Design dan Implementasi Web pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal Visual Studio Code dan mengenal bagaimana cara menuliskan HTML tersebut. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, sebaiknya di HTML sebenarnya kita harus mengenali apa itu tag, elemen, dan atribut. Tiga hal tersebut merupakan tiga bagian penting yang ada di dalam HTML. Bagi kamu yang belum belajar HTML, wajib hukumnya untuk mengetahui ketiga hal ini, termasuk kepada mahasiswa saya. Bagi yang belum pernah belajar HTML, silakan mensimak video ini. Video ini mungkin memiliki durasi yang cukup panjang, jadi silakan sediakan cemilan, makanan, dan minuman. Jika merasa jenuh, silakan stop atau pause terlebih dahulu video tersebut. Oke, tidak memperpanjang durasi, marilah kita untuk mempelajari apa itu tag. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal apa itu tag atau teks atau apalah namanya. Yang penting tulisannya TAG atau saya biasa menyebut tag. Tag adalah sebuah penandaan awal dan akhir dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku. Lalu di dalam berisi nama tag dan kadang-kadang juga ditambah dengan atribut. Nah, nanti kita juga akan mengenal apa itu atribut. Jadi untuk sebelumnya, silakan perhatikan pada contoh di video. Jika saya bikin seperti ini, tapi ini jika saya perbesar. Nah, ini adalah contoh-contoh tag yang ada di HTML, dan masih banyak lagi tag-tag yang dapat kita pelajari. Nah, di sini kita bisa lihat yang dimaksud dengan tag tersebut adalah yang ini, yang tag B. Jadi tadi awalnya tag dibuat dengan kurung siku dan kurung buka. Nah, di sini saya kasih warna dulu merah. Nah, ini ada kurung siku, lalu dan di sini juga ada kurung siku tutup. Jadi ini yang disebut dengan tag P. Ya, ini adalah tag. Ini adalah tag pembuka, dan ini ciri tag itu selalu ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jadi lalu tag pembuka tersebut di sini saya akan membuat sebuah kode, itu H1 selamat datang kita perbesar. Nah, yang dimaksud dengan tag tersebut, kalau jika di sini ini yang disebut dengan tag pembuka, dan ini tag penutupnya. Jadi ini adalah tag pembuka, lalu ini tag penutup. Nah, sampai di sini saya harap kita semua memahami apa yang dimaksud dengan tag tersebut.
Tapi ada juga beberapa tag yang tidak memiliki tag penutup atau berpasangan. Jadi contoh tag yang tidak memiliki pasangan adalah BR, lalu HR. Nah, ini tidak memiliki pasangan, tidak harus memiliki pasangan. Nanti pada contoh programnya nanti akan lebih jelasnya. Oke, lalu kita akan memasuki pada setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, dan membuat heading dan lain-lain. Masih ingat sejarah HTML? Tentu masih. Dulu awalnya HTML cuma memiliki 18 tag. Sekarang HTML sudah mempunyai sekitaran lebih kurang 250 tag. Wah, terlalu banyak, bukan? Tapi kita tidak akan mempelajari keseluruhan tag tersebut. Jika ingin mempelajari, silakan kunjung ke website w3school.com. Apakah semua tag ini harus dihafal? Jawabannya adalah tidak harus. Saya juga tidak bisa menghafal semuanya. Cukup mengetahui tag-tag dasar atau tag-tag yang sering kita gunakan. Lalu apa-apa saja tag dasar yang harus kita pahami? Nah, di sini, ini adalah tag-tag dasar yang harus kita pahami. Untuk yang pertama, ini di sini adalah namanya tag HTML. Fungsinya adalah untuk memulai dokumen HTML. Ya, ini memulai dokumen HTML. Lalu ada juga tag head. Itu untuk membuat bagian dalam head. Lalu ada juga tag body, itu membuat bagian di dalam body. Lalu tag H1 sampai tag H6 ini adalah membuat heading pada artikel. Lalu tag P untuk membuat paragraf, dan ini adalah tag komentar. Jadi ini ada beberapa tag dasar yang harus kita pahami. Lalu pada bagian tag itu, tag selalu dibikin gunakan huruf kecil. Tetapi sebenarnya HTML sendiri dia tidaklah sensitive case. Jadi dia bisa mengenali mau kita bikin dengan huruf besar atau huruf kecil. Jika kita bikin tag huruf besar, dia akan mengenali juga. Beda dengan bahasa pemrograman yang lain, karena si HTML sendiri bukanlah bahasa pemrograman, dia adalah bahasa markup. Lalu bagaimana dalam cara penulisan tag? Di dalam penulisan tag yang benar adalah, contoh di sini saya memiliki tag I, tag B, lalu tag U, selamat datang. Lalu saya akhiri dengan tag U, tag I, tag B, lalu saya akhiri dengan tag I. Nah, ini adalah contoh penulisan tag yang benar. Jika kita perhatikan, di sini saya bikin untuk tag I itu dia berada di posisi pertama. Sedangkan untuk tag B saya kasih warna biru. Tag B dia berada di posisi yang kedua. Lalu untuk saya kasih warna hijau. Untuk tag U dia berada di posisi yang ketiga. Lalu untuk di ini adalah untuk tag pembukanya. Yang tiga di depan ini adalah tag pembukanya. Sedangkan untuk tag penutup itu diawali dengan, di sini adalah urutan dari yang terakhir. Di sini yang terakhir adalah
tag U, maka di sini tag U menjadi yang pertama untuk tag penutup. Lalu untuk tag B itu dia menjadi yang kedua. Lalu tag I dia menjadi yang terakhir. Nah, ini adalah contoh penulisan sebuah tag di HTML yang benar. Lalu di sini kenapa kita tidak membuat tag I yang pertama? Ya, seperti ini. Karena tag ini dia akan membungkus tag-tag yang ada di dalamnya, dan begitu juga dengan tag B, dia akan membungkus tag-tag yang ada di dalamnya, dan tag C juga seperti itu, dia akan membungkus. Sedangkan untuk tag C sendiri dia memiliki urutan terakhir, dia cuma membungkus teks yang ada di dalam. Sedangkan untuk B dia akan membungkus tag U untuk dan teks sekaligus. Nah, seperti ini. Si U juga membungkus si B dia membungkus tag U. Sedangkan untuk tag I dia akan membungkus tag B dengan tag U sekaligus dengan teks yang ada di dalamnya. Jadi nah, ini adalah contoh penulisan sintak untuk di HTML yang benar, dan ada juga penulisan yang seperti ini. Tag I, tag B, tag U, tag I, tag B. Nah, ini adalah contoh penulisan yang tidak benar. Jika kita menuliskan seperti ini, maka tag U, kita kasih warna merah lagi, tag U dia akan membungkus sampai di sini. Sedangkan untuk tag B dia akan membungkus ya sampai di sini. Sedangkan untuk tag C untuk tag U dia akan membungkus seperti ini. Nah, ini adalah contoh penulisan tag di HTML yang salah, karena di sini antara tag pembuka dan tag penutupnya saling menjadi ambigu, jadi kebingungan di dalam bahasa HTML-nya. Nah, di sini terjadi kebingungan ambigu script yang kita bikin. Nah, seandainya saya bikin script seperti ini, apakah si HTML akan menampilkan? Ya, tentu si HTML tetap akan menampilkan hasilnya. Jadi untuk penulisan tag itu, siapa tag yang pembuka pertama, maka dia akan menjadi tag penutup terakhir. Oke, sampai di sini pada paham semua tentang tag. Lalu kita akan memasuki pada apa itu elemen. Elemen di dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut dengan node, karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen-dokumen HTML yang ada di dalam diagram HTML. Jika kita perhatikan pada gambar berikut, nah ini ada gambarnya. Nah, jika kita perhatikan pada gambar tersebut, pada diagram tersebut terdapat 3 macam node, yaitu node elemen, node atribut, dan node text. Jadi di
HTML sendiri, itu elemen itu bisa juga kita sebut dengan node. Jadi urut elemen pertama itu adalah HTML, lalu elemen kedua adalah di sini ada elemen head, lalu elemen title, lalu elemen text. Lalu di dalam elemen tersebut terdapat juga elemen atribut. Nah, di sini ada atribut, lalu elemen text. Nah, ini jadi di dalam diagram tersebut terdapat 3 node, yaitu node elemen, lalu node atribut, lalu node text. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Jadi elemen itu adalah terdiri dari tag pembuka dan isi tag, lalu tag penutup. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, perhatikan pada gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut, pada contoh gambar tersebut terdapat satu elemen P dengan atribut center dan memiliki isi teks yaitu hello world. Dan ini adalah, jadi di sini terdapat elemen. Jadi elemen itu, dan kalau tadi adalah tag pembuka, yang ini jika dia cuma di dalam ini disebut dengan tag pembuka, lalu dan ini tag penutup. Elemen itu adalah keseluruhan yang ada di dalam tag pembuka dan tag penutup, itu yang disebut dengan elemen. Tapi di dalam elemen kita bisa menambahkan sebuah atribut. Contoh pada gambar di sini adalah align, itu adalah nama dari atribut. Dari align atribut juga kita bisa memberikan nilai. Nah, contoh pada gambar yaitu align memiliki nilainya center. Nah, lalu pada hello world itu adalah isi tag. Jadi isi tag tersebut adalah hello world, dan keseluruhan dari baris ini yang dinamakan dengan elemen. Paham apa beda dengan elemen dengan tag? Jadi elemen HTML ada banyak jenisnya, ada elemen khusus untuk teks dan ada elemen multimedia, script, tabel, metadata. Nanti kita akan mempelajari ini secara bertahap. Semua jenis elemen bisa kita, jadi di dalam elemen dia memiliki sebuah atribut, dan atribut itu adalah bisa sebagai pelengkap dari elemen tersebut. Lalu apa itu atribut? Nah, dari tadi kita bicara tentang atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut dengan modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen tersebut. Contoh pada atribut, perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, atribut dapat ditambahkan. Nah, pada gambar tersebut, yang dimaksud dengan atribut adalah yang bagian yang ini. Ini saya agak besarkan. Nah, yang dimaksud dengan atribut adalah bagian dari yang ini yang disebut atribut. Jadi atribut itu adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut dengan modifier. Jadi atribut tersebut dia selalu berada di dalam tag pembuka. Jadi tidak ada atribut yang berada di dalam tag penutup. Ciri-ciri atribut tersebut dia selalu ada di dalam tag
fungsi pembuka. Dan setiap atribut memiliki nilai yang sudah ditentukan. Dan untuk penulisan atribut itu sudah ada ketentuannya. Ada beberapa atribut yang ada beberapa elemen yang mewajibkan untuk menggunakan atribut. Seperti elemen A, elemen IMG, elemen video. Contohnya adalah elemen A. Di sini adalah elemen A, ref, untuk menutup my blog. Nah, ini adalah contoh dari elemen A. Dan dari elemen A ini, di elemen A ini kita mewajibkan untuk membuat dia atribut. Nah, di sini adalah contoh atributnya adalah ini aref. Ini terlalu besar, kita gunakan ini aja. Di href ini dia memiliki nilai, yaitu nilainya dari ini adalah nilai, ini adalah nama atributnya. Jadi atribut href memiliki nilai http hang.blogspot.com. Isi dari tag tersebut adalah my blog. Jadi ini adalah atribut, ini adalah nilainya, dan ini adalah isi tagnya, dan keseluruhan ini disebut dengan elemen. Lalu ada juga atribut global. Maksudnya adalah atribut global adalah atribut yang bisa ditambahkan pada semua elemen HTML. Dan berikut pada di gambar ini adalah daftar atribut global dan fungsinya. Dan jika kita lihat di sini ada atribut yang bernama access key. Nah, itu fungsinya adalah menentukan tombol shortcut untuk mengaktifkan atau fokus pada elemen. Lalu ada atribut kelas, menentukan kelas CSS yang akan digunakan. Dan di sini konten edit tabel, menentukan isi elemen bisa diedit atau tidak. Data digunakan untuk menyimpan data. Dir menentukan arah teks dari elemen tersebut kiri ke kanan atau sebaliknya. Drag menentukan apakah elemen bisa di drag atau tidak. Lalu ada elemen hidden, itu untuk menyembunyikan elemen tersebut. Lalu ada atribut ID, menentukan ID unik untuk elemen. Lalu ada juga atribut length, itu menentukan bahasa yang digunakan untuk elemen tersebut. Lalu spell check, itu menentukan apakah isi elemen harus digunakan pengerjaan grammar atau tidak. Lalu ada elemen atribut style, menentukan inline CSS untuk elemen. Lalu tab index, menentukan urutan atau indeks tab dari elemen saat tombol tab ditekan. Lalu title, menentukan informasi tambahan tentang elemen. Lalu atribut translate, menentukan apakah konten dari elemen bisa diterjemahkan atau tidak. Nah, itu adalah contoh-contoh dari atribusi global. Jadi atribut global ini bisa kita terapkan pada semua elemen yang ada di HTML. Lalu ada juga atribut event. Lalu apa itu atribut event? Atribut event adalah, nah kita perhatikan pada gambar di sini. Atribut event adalah atribut yang digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada elemen. Atribut ini nanti akan banyak digunakan pada pemrograman JavaScript. Jadi berikut ini adalah daftar event saat terjadi sesuatu pada jendela browser. Jadi ada atribut event. Nah, contoh-contoh dari
atribut event, yaitu atribut event. Nah, di sini ada one after print, kode JavaScript setelah dokumen dicetak. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Lalu one before print, kode JavaScript sebelum dokumen dicetak. Lalu one before unload, sebelum saat dokumen terload, on error. Dan seluruh atribut tersebut, seluruh atribut ini lebih cenderung digunakan pada bahasa pemrograman JavaScript. Lalu, nah di sini bisa kita perhatikan apa-apa saja nama dari atribut tersebut. Untuk pemrograman web design kita tidak akan terlalu banyak menggunakan atribut ini, tapi jika saudara mengerjakan sebuah sistem informasi, tentu kita akan sering juga menggunakan atribut tersebut. Jadi silakan pelajari nanti. Lalu ada juga atribut khusus. Atribut khusus adalah atribut yang hanya bisa dipakai pada elemen tertentu. Contohnya adalah contoh dari atribut khusus. Nah, di sini ada atribut src. Nah, atribut src ini bisa kita gunakan pada tag audio, tag embed, tag iframe, dan tag image. img ini adalah image, dan masih ada beberapa tag yang dapat digunakan di dalam src. Lalu ada tag href. Tag href ini dia hanya bisa dipakai di dalam atribut href, itu hanya bisa dipakai di dalam tag A dan tag link. Lalu ada atribut action. Nah, tag atribut action itu hanya bisa digunakan di dalam tag form. Lalu ada autoplay, itu untuk tag audio dan tag video. Lalu ada beberapa aturan di dalam penulisan tag atribut. Contoh atribut di sini adalah P LIGN. Salah. Ini P LIGN center. Lalu belajar HTML di UNES. Nah, ini kalau saya perbesar. Ini penutup. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari atribut. Pada sebelumnya kita sudah memahami apa itu tag dan begitu juga dengan elemen. Dan yang perlu kita diperhatikan adalah untuk penulisan atribut yang benar adalah gunakan huruf kecil. Jadi untuk atribut ini untuk atribut itu gunakan adalah huruf kecil. Tapi saya sarankan, walaupun di si HTML sendiri dia tidak sensitif case, tapi saya sarankan gunakan atribut tersebut menjadi huruf kecil. Walaupun kadang sebagian kalau kita bikin dengan huruf besar dia tidak terjadi error, tapi menurut W3 School itu kita harus menggunakan huruf kecil saja karena lebih umum digunakan dan juga mudah terbaca. Jadi aturan pertama adalah dalam penulisan atribut adalah gunakan selalu huruf kecil. Lalu gunakan tanda petik. Nah, di sini ada nanti beberapa contoh. Sebenarnya di sini kita akan menggunakan tanda petik 2. Sebenarnya kita bisa juga gunakan tanda petik 1. Dan bisa juga kita gunakan tanpa menggunakan tanda petik.
Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan tanda petik, mau itu tanda petik 1 atau mau tanda petik 2 itu sama saja. Tapi saya tidak menyarankan kepada mahasiswa untuk tidak menggunakan tanda petik, walaupun nanti beberapa kasus itu tidak ada masalah, tapi jika kita kebiasaan tidak menggunakan tanda petik, maka untuk keselanjutannya tentu kita juga kebiasaan tidak akan menggunakan tanda petik, sehingga ada beberapa kasus nanti bakalan terjadi error. Jadi di sini saya tegaskan untuk setiap mahasiswa lebih baik menggunakan tanda petik ketimbang tidak menggunakan tanda petik. Lalu ada juga nanti atribut yang memiliki nama lebih dari satu kata. Mungkin contoh atribut yang memiliki lebih dari satu kata adalah contoh seperti ini, IMG. Nah, pada contoh di sini adalah pada tag IMG. Nah, di sini pada tag IMG itu juga tidak menggunakan tag penutup, tapi dia dikode pada akhiran seperti ini, maka ini bakalan menjadi tag penutupnya. Nah, Pak, untuk penulisan atribut jika dia memiliki dua kata, maka gunakan dia main atau tanda min ya, jangan gunakan tanda spasi atau underscore garis bawah, tapi gunakan min seperti pada contoh ini. Data source itu memiliki dua kalimat, itu dua kata, yang ini untuk pertama, lalu ini untuk kedua. Nah, kata penghubungnya, simbol penghubungnya adalah min ini. Lalu bagaimana jika kita membuat dia memiliki dua atribut yang berbeda di dalam satu tag? Pada contoh seperti tersebut, contohnya di sini tag IMG, di sini ada atribut kelas. Ini contoh nilai aja. Nah, ini adalah contoh penerapan jika kita menggunakan lebih dari satu atribut di dalam satu tag. Di sini ada atribut kelas, di sini kelas, atribut kelas, lalu ada lagi atribut data source, lalu ada lagi atribut src. Dan setiap atribut dia memiliki nilai. Di sini kelas dia memiliki nilai respon. Lalu di sini pada data src juga memiliki nilai gambar PNG. Lalu pada atribut src yang lain itu dia memiliki gambar underscore OK PNG. Nah, untuk memberikan jarak antara setiap atribut, maka kita bisa menggunakan spasi. Di sini ada spasi, gunakan satu spasi atau lebih, tapi saya sarankan menggunakan satu saja spasinya. Jika kita gunakan dua spasi atau tiga spasi itu tidak akan menjadi masalah, cuman penulisan sintaks kita kurang bagus atau kurang rapi. Nah, ini adalah contoh penulisan
atribut jika dia memiliki dua atribut sekaligus di dalam sebuah elemen. Jadi pada di sini saya harapkan kepada mahasiswa itu memahami apa itu atribut, apa itu elemen, lalu apa itu tag. Untuk lebih memahaminya itu bisa kita lihat pada video saya sebelumnya. Nanti link itu bisa saya berikan di dalam di kolom deskripsi atau di kolom komentar yang sudah saya pin. Oke, sampai di sini saya harapkan kepada mahasiswa itu memahami apa itu atribut, apa itu tag, dan apa itu elemen. Jangan lupa untuk pengambilan absen ada di dalam deskripsi video ini atau di dalam komentar yang sudah dipin. Untuk tugas adalah silakan bikin sebuah makalah yang dilengkapi dengan gambar, cara penggunaan tag, lalu apa fungsinya. Tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan terdapat di HTML itu terdapat sebanyak 250 tag yang ada di HTML. Sekarang silakan cari tag-tag apa saja. Minimal satu orang adalah 20 tag, minimal 20 tag, lebih tidak masalah, kurang tidak boleh. Untuk tugas itu terakhir adalah 1 minggu dari video ini tayang. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap mahasiswa sudah memahami. Di akhir video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.